Kalau kita melihat hadis-hadis tentang masalah larangan niyahah, Bu, itu umum, ya, sangat umum. Seperti Nabi SAW mengatakan, isnatani fin nasi huma bihi kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu alal mayyit. Dua perkara kalau terjatuh maka jatuhlah dalam kekufuran. Salah satunya adalah mencela nasab dan meratap orang mati. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa sebab di antara azab kubur itu, maksudnya si mayat itu merasa tersiksa dengan azab itu adalah biniyahatil hayy, karena ratapan orang yang hidup. Jadi di sini tidak dicerita orang yang ada di kubur, tapi cerita orang yang meratap. Berarti siapapun orang yang dikubur, apakah dia orang soleh, apakah dia orang baik, kalau diratapi gitu ya, maka dia akan tersiksa hatinya. Ingat, tersiksa hatinya, bukan tersiksa badannya ya. Di azab di sini bukan azab fisik, bukan. Tapi merasa sedih dia di dalam kuburannya. Kenapa kok saya sudah, walaupun sudah mendapatkan nikmat kubur, kok diratapi? Saya sudah senang di sini. Sehingga dia akan merasa sedih juga gitu, si mayat yang ada di dalam kuburan itu. Makanya dilarang. Kenapa kemudian Nabi menganggap niyahah itu sebagai dosa besar? Karena menyiksa hatinya orang yang sudah meninggal, walaupun dia orang baik. Ya, walaupun dia orang baik, ibunya soleh, bapaknya ibunya soleha, bapaknya soleh, kemudian meninggal, anaknya pula toleh gitu ya, nggak jelas gitu, akhirnya meratap, maka akan tersiksa itu ibu bapaknya. Maksudnya tersiksa batinnya, sekali lagi ya, bukan jiwanya, bukan badannya disiksa, nah maksudnya batinnya tersiksa. Ya, jadi tidak ada ketenangan jadinya. Dia sudah tenang masih juga diganggu. Itu maksudnya. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur kemudian kita doakan, kita kirim, maka itu sebagai syafaat. Akan diangkat lagi derajatnya. Makanya ada seorang ibu, dijelaskan dalam sebuah hadis itu, dia tidak banyak beramal, tiba-tiba diangkat derajatnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aku kan tidak banyak beramal, kenapa kau angkat derajatku? Apa kata Allah? Bistighfari waladaki, karena istighfar anakmu kepadamu, diangkat derajat. Kalau dia orang baik, makin diangkat derajatnya dengan pengaruh doa-doa anak-anak yang soleh semasa hidupnya. Maksudnya begitu. Kalau dia orang baik, kemudian anak-anaknya tidak baik, itu kan disebabkan karena apa dulu ya kan? Apakah orang tua ini sudah berusaha mendidik, tapi Allah takdirkan anak pula jadi fitnah, maka orang tua berlepas diri karena dia sudah mendidik. Pamannya dari kecil ibu sudah berusaha nyekolahkan di tempat yang baik, di pesantren, bawa guru ngaji, di rumahnya pun luar biasa. Setelah besar pula, tiba-tiba orang tua meninggal, anaknya pula terkena pergaulan bebas, jahat, akhirnya futur, tidak istiqomah, akhirnya tidak soleh kan. Maka orang tua ini tidak ada hubung kait dengan anaknya. Sebagaimana Nuh alaihi salatu wassalam ketika berusaha mengajak Kan'an naik ke atas perahu, ya bunayyarkam ma'ana, naik wahai anak. Tapi Kan'an tak mau. Akhirnya Allah mengatakan, sudah tinggalkan, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi. Jadi kalau orang tua sudah berusaha mengarahkan, tapi anak pula yang berbelok, itu orang tua tidak bisa disalahkan. Artinya tidak akan menanggung dosa anak. Ya. Tapi kalau orang tua soleh sendiri membiarkan anaknya gitu ya, maka dia akan kena dosa anaknya. Karena dia tidak bertanggung jawab, dia akan terpengaruh di situ, dan dia pun pasti akan mendapatkan hal-hal dalam kuburan kan? Karena itu kan termasuk dosa. Orang tua membiarkan anaknya tidak bertanggung jawab kan dosa. Iya jelas. Karena dia berbuat dosa lah kan gitu. Di dunia aja berbuat dosa. Orang tua membiarkan anak kan dosa. Jelas dosa. Bahkan itu termasuk durhakanya orang tua kepada anak. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, ada anak dilaporkan sama orang tuanya ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena jahat. Kata orang tua ini, wahai Amirul Mukminin, hukum anak saya, jahat dia sama saya, kata.
Akhirnya Amirul Mukminin lihat dohir kasusnya, hampir mau menghukum anak itu. Kata anak itu cerdas, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, bisa enggak saya bicara? Kata Amirul Mukminin, bicara. Anak ini mengkiaskan, Amirul Mukminin saya enggak bercerita, kata. Ada orang membeli seorang budak wanita, kemudian digauli budak wanita itu. Setelah hamil dia tidak suka kehamilannya, dia hanya ingin gauli saja. Lahirlah kemudian dari budak itu anak laki-laki. Karena tidak suka dari awal, tidak punya keinginan punya anak dari budak, akhirnya dibiarkanlah anak itu sampai besar, akhirnya jahat. Kira-kira wahai Amirul Mukminin yang disalahkan bapaknya, tuannya, atau anaknya kalau itu jahat? Kata Amirul Mukminin, ya bapaknya lah salah. Kata anak itu kisah itu saya ini, kata. Maka Amirul Mukminin mengatakan, tutup kasusnya. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah durhaka kepada anak. Kan itu ceritanya. Ya, jadi tidak semua durhaka itu berasal dari anak orang tua. Orang tua pada anak pun bisa durhaka, gitu maksudnya. Ketika tidak mendidik, kan. Berarti kan dosa besar, dia melanggar karena tidak bertanggung jawab. Sementara Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kalian itu pemimpin dan akan ditanya setiap kepemimpinannya, kan. Ya jelas pengaruh itu. Dosa anak itu akan terbawa kalau itu kesalahan orang tua. Ya, wallahu a'lam.